Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Kita masih di program kajian Al-Quran secara langsung. Ini adalah merupakan pertemuan yang ke-15, dan yang kami sajikan ini adalah sudah memasuki edisi keempat. Surah 4 ayat 157 sampai 158. Kita buka surat 4, surah An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak mudah menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupahkan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya. Ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi perhatikan ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka juga dihukum karena perkataan mereka. Siapa ini kata? Siapa mereka ini dimaksud? Siapa mereka? Bani Israel. Bani Israel yang merasa Bani Israel angkat tangan. Bani Israel semua paham ya, paham. Bukan Bani Israel orang-orang di sana. Oke, bertanggung jawab kalau sudah angkat tangan tadi. Bertanggung jawab. Pertanyaan, pernah kita mengatakan membunuh Isa? Pernah kita bilang saya sudah bunuh Isa? Hah? Tidak pernah, hanya tidak sadar kapan. Hanya tidak sadar. Kita cerita dulu kejadian di sana atau bagaimana ya? Bani Israel adalah manusia berjati semua, ya. Membunuh Isa artinya menerima amanah dari Allah, menjadikan ini mati di salib. Karena apa? Terima amanah. Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka semua menolak. Majulah manusia. Akibat ini menjadikan ini mati di kayu salib. Zalim dan bodoh. Gara-gara itulah kita akan dihukum nanti kalau tidak bertobat. Kami menghukum mereka akibat perkataan. Ingat tadi perkataan itu bukan hanya ngomong, ya, hanya ngomong. Perkataan itu karena kejadiannya, faktanya. Kamu membunuh Isa dan menyalib salib. Apa itu Isa? Roh. Ini orang kafir. Bisa? Ini orang kafir, ya?
saya? Kalau ini orang beriman. Bisa begini? Kalau orang beriman itu dia katakan semua manusia adalah saudaraku. Kenapa? Satu sumber. Ya, saudaraku semua. Kalau kita capai hakikat diri, tapi kalau di sini berbagai suku bangsa, mana bisa kita bersaudara? Mana anunya dasar kita bersaudara? Ya, saudara sesuku, saudara sebangsa, saudara apa? Seiman. Nah, kita ini bersaudara seiman. Maksudnya sama KTP kita bersaudara. Kalau tidak sama KTP kita mana bisa bilang saudara? Malah kau dulu baru bisa. Tidak seperti itu. Sangat kebingungan dia mencari saudaranya. Kalau ini ya dia melihat saudara semua. Oke, perhatikan Isa jasad. Lalu kemudian ketika ruh masuk ke dalam jasad, ketika ruh masuk ke dalam jasad, jasad ini menjadi hidup. Jadi orang kafir mengatakan ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, orang kafir mengatakan saya hidup. Ya, orang beriman yang tadinya bebas, tidak ada hijab, begitu masuk ke dalam jasad, dia mengatakan aku mati. Pertanyaannya, bagaimana diri Anda sekarang? Hidup atau mati? Itu namanya bercampur-campur antara iman dan kafir. Bercampur antara yang hak dengan yang batil. Jadi ini masuk ke sana bernilai mati. Tapi kalau ini dimasuki ini, dia katakan dirinya hidup. Bahkan dia mau hidup 1000 tahun lagi. Dia mau hidup 1000 tahun lagi. Inilah hidup dia menurut dia. Perjuangkan betul-betul ini kehidupan ini. Seandainya dia tahu dirinya siapa, ya seandainya dia tahu dirinya siapa. Ini adalah penderitaan, ini adalah penjara, ini adalah kesengsaraan. Sesungguhnya dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Kata-kata ini diambil dari seorang yang berilmu, lalu dibuat sebagai statusnya Facebook kah, statusnya WA. Tidak lihat siapa apa maksudnya ini. Dia hanya bangga karena saya ini orang beriman, bangga saja. Tidak tahu bahwa ya itulah dirimu itu sebenarnya ini yang terpenjara di jasad. Oke. Jadi Isa tersalib atau terbunuh. Itu dulu ya. Jadi perkataan ini akan benar sampai hari kiamat, meskipun seluruh manusia di dunia ini berhenti mengatakan bahwa Isa itu disalib. Paham maksud saya? Tiba-tiba seluruh manusia sadar, wah ternyata bukan Isa yang disalib. Ya, ternyata bukan Isa yang disalib. Tetap Al-Quran mengatakan, mereka mengatakan Isa disalib. Paham maksud saya? Siapa yang mengatakan Isa disalib? Kita ini, kita yang sekarang. Yang melihat diri kita adalah jasad. Aku inilah jasad ini. Itu namanya menyalib Isa, membunuh Isa ke dalam. Dipahami maksudnya? Melihat dirimu sebagai ini, akulah ini, itulah pembunuh Isa. Jadi meskipun berhenti orang mengatakan
bahwa saya ulangi ya, supaya jelas kebenarannya Al-Quran mutlak sampai habis ini, ya, tidak akan berubah ini Al-Quran. Bahwa selalu mengatakan, Bani Israel akan mengatakan bahwa mereka telah membunuh Isa dan menyalibnya. Siapa Bani Israel? Ya, seluruhnya, selama ada manusia, ayat ini akan selalu benar. Jadi bukan kita mengharap orang luar sana supaya dia berhenti. Berhentilah itu kalian mengatakan Isa disalib. Lihat dulu dirimu, sebenarnya kau juga maunya begitu, hanya tidak sadar, ya, tidak sadar tidak tahu keilmuannya. Akhirnya kuman di seberang laut yang nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Dia pikir ini Al-Quran diceritakan Bani Israel di sana yang menyerang Palestina. Bukan, ya. Dirimu, maka dia dirimu. Ya, akibat perkataan mereka, ya, mereka telah membunuh Isa dan menyalibnya. Padahal kata Allah, yang mereka bunuh itu bukan Isa, bukan ini, tetapi yang diserupakan. Ini keserupaannya. Yang masuk ke dalam jasad kita itu adalah hidup. Ini penghijabnya, dibuat dulu kesurupannya. Tidak serta-merta roh itu masuk ke dalam diri kita, ada kesurupannya. Namanya penciptaan 7 lapis langit. Kalau ini belum bisa dikatakan 7 lapis langit, tidak ada strukturnya dia. Ya, ini penciptaan 7 lapis bumi, 7 struktur bumi, 7 struktur jiwa. Jiwa juga seperti itu betul. Jiwa dan raga strukturnya juga seperti itu. Kalau raga begini bentuknya, jiwa juga seperti itu. Kalau pada jasad, kalau pada badan itu, pada raga itu titiknya seperti ini. Kalbu ditempatkan di sini. Tadi di mana kalbu? Di sini. Itu maksudnya pada jasadku ini. Tetapi kalau jiwa yang di sini bukan kalbu. Kalbu ditempatkan di sini. Makanya buta. Aku adalah jiwa, aku adalah jiwa. Kita lihat jiwata ini. Kalbu itu di sini tempatnya dia. Dia bermakna wanita. Di atas yang bermakna Sulaiman kesadaran. Di sini perasaan, di sini kesadaran. Bisa dipahami ya? Jadi kalbu pada jasad buta di sini. Jadi kalau dihimpun 7 titik yang ada ini, 7 struktur ini pada kalbu, bisakah ini kalbu bentuknya begini? Ini namanya kalbu, yang notabene tempatnya di sini sekarang pada jasad. Ada namanya inti, itu kesadaran tinggi. Pada inti itu dilapisi lagi sebuah lapisan, dilapisi lagi sampai 7 lapis, ya. Katakanlah itu 7 lapis, ya, sebutlah 7 lapis, 7 hijab. Titik-titik ini namanya sumber. Titik pertama, yang kedua dekat-dekat ke sini, yang ketiga sini, keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian terluar, zalim dan bodoh. Ini yang mempengaruhi kekuatan berpikir. Titik ini menunjukkan di mana aku berada. Keberadaannya aku pada kalbu. Bisa? Jadi kalau kita praktek sholat menggerakkan titik di bawah ini sampai masuk ke atas sana, pada dasarnya kita menggerakkan yang ada di dalam kalbu kita itu, titik aku itu masuk ke sana, ke sumbernya. Kalau masuk ke sumbernya, mengenal kembali itu asal kejadian. Syahidna wala syahidna, betul ya Tuhan. Ya,
Tapi kalau seandainya tidak dibuat seperti ini, 7 penciptaannya bumi, hanya di kepala saya dibuat, kita kesulitan dalam praktek. Itulah salah satu gambaran ke bagaimana Allah menjelaskan ilmunya kepada kita untuk bisa mengolah diri. Karena sebenarnya persoalan pada diri kita itu adalah persoalan kalbu saja, hati. Kalau hati ini bagus, bagus seluruh jasad. Kalau hati ini buruk, buruk seluruh jasad. Bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya, bagaimana tidak bagusnya, tergantung keberadaannya titik kesadaran. Kesadaran pusat atau kesadaran paling luar. Kecerdasannya akan terpengaruh. Semakin ke dalam, semakin cerdas. Oke, pada jasad itu ada kalbu. Oke, baik. Mana tadi? Nah, kembali lagi sini ya. Jadi yang disalib atau yang dibunuh adalah yang diserupakan. Kata diserupakan ini, kalau kita lihat grafiknya berada di tempat ini, di titik keempat, ya. Berarti kalau dulu orang sholat, ya, orang sholat tidak begini, dia ini nanti datang Muhammad bin Abdullah mengajarkan ilmu tentang sholat yang didapatkan setelah Isra Mi'raj itu, begini cara yang paling cepat. Dulu orang cukup dia masuk ke dalam gua, dia memfokuskan pikirannya sampai bergerak ini masuk ke dalam. Begitu keluar, sholatnya bagus, mampu tercegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi teknik ini diincar-incar oleh setan. Kapan masuk di wilayah kedua, setan akan bekerja. Bagaimana supaya dia ini, ya setan dari golongan jin yang saya maksud ya, bagaimana supaya dia ini masuk menjadi temannya jin untuk beradu kesaktian. Disebutlah kekuatan pikiran. Hanya dengan pikiran dia mampu mempengaruhi orang. Untuk apa? Menguasai orang di sini. Ini ilmunya, ilmu kekuatan pikiran, ilmu dari dulu itu, ilmunya Harut dan Marut, ya, jauh pada masanya Sulaiman sudah ada diajarkan seperti itu. Kalau kita sholat bukan untuk jadi hebat seperti itu, tidak, untuk menjadikan segala kemampuan yang ada pada diri kita ini bermanfaat untuk akhirat. Itulah ibadah, menjadikan seluruh aktivitas kita, bangun tidur pergi ke sawah sampai pulang lagi ke rumah, ini semua buat lagi ibadah. Oke, baik, balik tadi. Setengah jam tadi waktu tadi. Ya, ini sudah. Belum dibahas Nabi Adam dengan Isa. Oke, kita baca ulang surah 4 ayat 137. Dibaca ulang. Surat An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Orang-orang yang berselisih paham, orang-orang yang berdebat, orang-orang yang bertengkar tentang siapa yang dibunuh, Isa atau bukan Isa. Siapa yang dibunuh? Isa. Yang sana siapa yang dibunuh? Bukan Isa. Bertengkarlah orang-orang ini. Ya, mereka itu sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh. Ya,
Orang-orang yang berada dalam perselisihan tentang pembunuhan Isa, mereka itu sebenarnya dalam keraguan-raguan. Ya, ilmunya belum bisa diambil. Karena dia sendiri ragu. Siapa yang dibunuh? Isa atau bukan Isa? Kenapa kita katakan Isa yang dibunuh? Karena menurut saksi sejarah, tanda nyata, ya, Maryam menangis di bawah tiang salib, menangisi anaknya yang tersalib. Saksi sejarah, mereka benar. Benar karena bagaimana saksi lihat? Sedangkan yang mengatakan bukan Isa yang dibunuh, dia mengambil perkataan ini, firman Allah. Mereka mengatakan bukan Isa yang dibunuh. Dari mana kita tahu firman Allah dan itu pasti benar? Bertengkarlah dia dengan orang yang mengatakan bahwa Isa itu dibunuh. Kalau bertengkar sama mereka ini berbeda paham, Allah katakan di bawahnya itu, mereka itulah orang-orang yang masih dalam keraguan-raguan. Dia hanya mengikuti persangkaan, belum yakin siapa yang dibunuh. Apa yang selama ini kita pahami tentang Isa, dibunuh atau tidak? Bertengkar itu kita dalam keraguan-raguan, kita tidak paham. Ketika ada orang mengatakan Isa yang dibunuh, apa jawaban kita? Benar. Ada yang mengatakan Isa tidak dibunuh, benar juga. Coba tanya, Isa kayak dibunuh? Apakah Isa dibunuh? Benar atau tidak? Benar. Apakah Isa disalib? Benar atau tidak? Benar. Bukan Isa yang disalib, benar? Benar juga, bayangkan ya. Satu kalimat yang dua-duanya kontroversi, dua-duanya bisa benar. Bagaimana bisa? Ya, itulah yang dikasih petunjuk. Kalau bertengkar, ragu-ragu namanya, tidak tahu siapa yang disalib. Masih ragu-ragu kah? Atau masih? Atau perlu ini petunjuk dijelaskan berkali-kali? Ya, Isa dibunuh, Isa tersalib, betul. Bukan Isa yang dibunuh, bukan Isa disalib, yang diserupakan. Ya, siapa yang diserupakan? Jiwa, sebut jiwa. Nah, itu betul. Tapi kalau siapa yang diserupakan? Yudas Iskariot, salah satu muridnya Isa yang membangkang. Seandainya tidak ada nama ini, seandainya tidak ada nama Yudas, hanya disebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya Isa yang membangkang, yang tidak mau ikut perintah Isa, betul apa tidak? Betul. Ini harus turun, harus membangkang. Ini yang sangat berat diajar oleh Isa, karena merasa pintar. Merasa pintar deh. Merasa pintar. Sangat sulit menerima pengetahuan dari atas, dari Isa. Itulah muridnya Isa yang membangkang, itulah yang diserupakan. Ini salibnya. Oke, selesai itu, selesai penyaliban. Dipahami semua? Jadi yang mengatakan bahwa Isa disalib benar karena dia melihat fisiknya, melihat jasad. Aku adalah jasad, aku adalah jasad, sehingga ruh itu tersalib dalam diri. Betul, betul. Bukan Isa yang disalib tapi yang diserupakan. Melihat dirinya adalah, dia adalah ruh, diserupakan dan masuk ke dalam jasad. Dua-duanya benar, tidak ada pertengkaran. Bagaimana dengan orang yang berselisih? Ya sudah jelas, orang masih ragu-ragu. Itulah lahan dakwah, sampaikan.
Sudah-sudahlah itu bertengkar karena tidak ada manfaatnya buat kita. Oke lah, kita menang berdasarkan Al-Quran bahwa bukan Isa yang disalib. Terus mau apa? Paling-paling begini tangan tak? Ya, kita menang atau kita yang menang. Untuk apa menang? Tunggu nanti di akhirat. Ya, ini ilmu bahwa antara yang disalib dengan Isa itu sendiri serupa adanya. Jadi kalau dari jasadmu, kitabmu, lihat kitabmu ini, lihat kitabmu. Kata orang dulu, rajin-rajin bercermin, ya, bukan ilmu cermin-cerminan ini, ya, ilmu cermin biasa, supaya kau kenal itu kitabmu, supaya yang datang ini jangan lepas dari kitabmu, ya, tidak ragu-ragu ini. Seperti mengenal anak sendiri. Sudah dibahas kemarin itu ya, tidak ada keraguan. Seperti mengenal anak sendiri. Dibuatlah keserupaan pada diri kita, pada jasad kita yang sekarang lagi kita berpraktik ini. Isa ditempatkan diangkat ke langit, wilayahnya wilayah wajah. Kehadiratnya tidak sampai masuk ke wilayah Tuhan, masuk ke kata samping sekelilingnya. Yang bisa masuk ke wilayah Tuhan itu hanya satu, namanya Muhammad. Yang bisa masuk ke dalam hanya satu, namanya Muhammad. Isa diantar hanya sampai ke langit. Kalau dalam lingkaran kita dia hanya berada pada titik luar. Dia hanya berada di sini. Ya, ini Isa, tempatnya Isa. Ini yang mendapatkan informasi dari sini. Dia mendapatkan informasi dari sini. Dia membawa kebenaran, al-haq, disampaikanlah ke sini. Jadi dia mengantar cahaya dari sumbernya, sumber cahaya. Ini yang menerima cahaya, ini yang mengantar cahaya itu digunakan untuk menerangi kegelapan pada jasad. Jadi wilayah Isa hanya pada wilayah wajah. Makanya perjalanannya Maryam ke sebelah timur hanya bisa bertemu Jibril. Ya, seandainya Jibril mau sini, saya angkat ke atas ke Tuhan. Diantar sampai ke sana, ya Jibril juga harus tidak boleh masuk. Jibril tidak boleh masuk. Jibril tidak boleh masuk ke dalam. Jibril tidak boleh masuk sampai ke sini. Karena ini wilayah rahasia, wilayahnya Muhammad. Wilayahnya Isa hanya sampai pada wilayah ruh, atau wilayahnya malaikat. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus. 16:102. 16:102. Surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi Ruhul Kudus adalah Jibril yang mewahyukan Al-Quran kepada Muhammad. Jadi wilayah Jibril hanya sampai pada wilayahnya, satu wilayah dengan wilayah Isa, hanya wilayah wajah, tidak sampai ke atas. Ya. Di atas inilah kamu akan melihat wataran malaikat hafina min haulil ars. Kamu akan melihat malaikat itu berlingkar di sekeliling ars. Ya, mereka tidak masuk ke wilayahnya ars. Wilayah ars adalah wilayah roh. Wilayah roh. Di sekeliling ars itu wilayahnya Malik atau malaikat kalau dijamakkan. Malikinas. Zatnya ada di dalam, bersembunyi, tanda kutip bersembunyi.
Di sini ya, pada kalbu kita. Kalbu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.